Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen dengan judul Pandemi Virus Corona di Masa Milenial, karya Purnamadian. Dan Purnamadian ini adalah siswa SMP Negeri 16 Pekanbaru. Pandemi virus corona di masa milenial. Pada pagi hari yang sangat cerah, saat berada di sekolah, aku mendengar bunyi lonceng beserta suara guru yang lantang. Aku pun terheran-heran karena bel sudah berbunyi, tetapi belum waktunya pulang. Dan guru yang bersuara lantang tadi adalah ibu wakil kesiswaan di sekolahku. Ia memberitahu bahwa mulai besok kami libur sekolah karena demi menghentikan penyebaran virus corona di Provinsi Riau. Betapa bahagianya hatiku mendengar kabar gembira itu. Dan aku bergegas pulang dengan wajah senyum dan hati gembira. Malam pun tiba. Aku bersama ayah, ibu dan kakakku pergi ke ruang makan untuk makan malam. Dan aku memberitahu ke orang tua bahwa besok aku libur karena virus corona. Dan ibu menyarankan supaya aku tidak keluar rumah. Setelah makan malam selesai, aku langsung pergi ke tempat tidurku. Di dalam hatiku berkata, tidak sabarnya hatiku menikmati libur pagi hari esok. Besok kan nggak sekolah, jadi aku bisa bebas di rumah mau mengapa saja. Tanpa terasa, aku pun tidur dengan nyenyak dan bermimpi buruk, yaitu seminggu kemudian akan terjadi hal buruk kepadaku. Mimpi buruk inilah yang menghantui perasaanku. Pagi pun tiba. Saat pertama kali libur karena virus corona, aku merasa sangat senang. Senang sekali. Karena libur. Corona, kita libur, bebas, tanpa belajar sama sekali. Saat sebelum ada pemberitahuan Provinsi Riau termasuk zona merah dan diperintahkan untuk belajar di rumah, beribadah di rumah, dan bekerja di rumah, mulai hari itu kami banyak dikasih tugas secara online oleh guru. Tugas yang dikasih pun masih di luar pemahaman dan menyulitkan kami untuk mengerjakannya. Ya, ternyata pembelajaran online itu tidak menyenangkan menurutku. Saat libur, aku hanya bermain di rumah saja. Sesekali membuat tugas di warnet karena aku tidak ada komputer. Dan juga membeli paket internet untuk membuat tugas di handphone. Padahal aku sudah merencanakan waktu liburan untuk ke taman rekreasi. Tetapi untuk menghentikan penyebaran virus corona ini, aku membatalkan semua rencana liburanku. Ibuku berkata, ketika virus corona menyerang kota kita dan kota kita zona merah, kamu jangan kemana-mana, kamu di rumah saja, belajar di rumah. Terbayangkan, aku merasa pusing, bosan di rumah saja dengan mengerjakan pekerjaan sekolah secara online. Saat liburan di rumah, banyak pekerjaan rumah yang harus aku kerjakan. Mulai pekerjaan rumah tangga, menyapu, mengepel, mencuci piring, membersihkan kaca jendela supaya tidak ada debu dan kotoran menempel. Dengan orang tuaku yang tidak peduli dan banyaknya tugas yang dikasih guru kepadaku, ia tetap memarahiku karena sering tiduran di tempat tidur. Hai kamu nak, kerjakan PR-mu, tugas dari gurumu, bantu mama. Kamu jangan tidur-tiduran saja, karena banyak pekerjaan yang bisa kamu lakukan. Walaupun setiap hari aku sering tidur-tiduran, tetapi pikiran aku tidak senang selagi tugas yang diberikan oleh guru belum selesai. Tetapi kalau aku kebanyakan main handphone, itu akan berdampak buruk bagiku, terutama pada mataku, karena bisa menyebabkan mata mudah lelah dan bisa penglihatanku menjadi kabur dan kesehatanku terganggu. Jadi menurutku susah juga ya ingin libur dikarenakan Rona, tapi tugas
bejibun dari Bapak Ibu guru. Aku juga takut mataku akan menjadi rusak. 1 minggu kemudian, aku merasa badan terasa demam, flu. Karena semalam aku bermain bola di luar tanpa menggunakan masker. Aku berpikir, apakah ini kejadian buruk yang di dalam mimpiku seminggu yang lalu? Karena aku bermimpi yang buruk. Tapi aku tidak menceritakan mimpiku ini kepada orang tuaku, karena aku takut mereka akan cemas. Ibuku langsung membawaku ke rumah sakit untuk diperiksa, dan dokter menyatakan aku positif karena virus corona. Dokter menyuruh aku untuk dirawat di rumah sakit. Betapa sedihnya hatiku. Aku tidak dapat berjumpa dengan orang-orang yang dekat denganku selama aku di rumah sakit. Aku sungguh menyesal bermain bola dengan temanku. Seharusnya aku mengikuti perintah untuk tidak keluar rumah. Aku harus belajar di rumah, membantu ibuku. Namun, penyesalan selalu datang yang terakhir. Aku melihat pasien di sampingku tidak bergerak sama sekali. Aku mencemaskan keadaan pasien itu. Dan tidak lama kemudian, datanglah seorang dokter itu mengecek pasien yang berada di sampingku. Malangnya nasib pasien itu telah dinyatakan meninggal dunia karena terkena virus corona. Aku pun berteriak-teriak sambil menangis dan berkata, "Aku tidak ingin meninggal dunia karena virus corona. Aku tidak mau." Akhirnya, aku terbangun dari tidurku. Ternyata aku bermimpi. Aku bermimpi. Sungguh, aku merasa ketakutan. Dalam mimpiku, aku positif corona. Mulai hari itu, aku memperbanyak doa dan memohon kesembuhan kepada Allah agar kita semua dijaga dari virus corona ini. Orang tuaku, guruku, dan teman-temanku. Adik-adikku sekalian, kalian bisa mendengarkan cerpen ini dan mendengarkan dengan hikmat. Lalu kamu bisa sampaikan lagi cerita yang ada di cerpen ini. Baik, mudah-mudahan dengan adanya COVID-19 ini kamu dirumahkan, belajar di rumah, melakukan aktivitas di rumah, tidak ada lagi yang tidur-tiduran saja. Kamu bisa menulis, bisa membaca, dan salah satu ini adalah cerpen. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.